Kembali lagi di Color Grading Film Series. Kali ini kita akan bahas soal film yang tahun kemarin sempat hype di Indonesia, yaitu Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jadi gue pengen juga cek ombak gitu ya di viewers gue, apakah ada juga yang udah nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu kan. Dan juga setelah gue cari-cari di dalam seluruhan film dari Satu Kakak Tujuh Ponakan, beberapa ada golden scene, dan menurut gue hampir seluruhan dari adegan scene yang ada di dunia tersebut punya tone yang sama. Jadi kita langsung aja lah eksekusi di Color Grading DaVinci Resolve. Langsung aja buka di Color Page, dan kalian bisa sambil juga buka DaVinci Resolve-nya dan lihat maksudnya praktekin apa yang juga gue otak-atik untuk dapetin look dari Satu Kakak Tujuh Ponakan di DaVinci Resolve. Langsung aja kita masuk ke Color Page. Di sini gue udah naruh beberapa scene yang menurut gue bisa diakses di internet gitu ya, maksudnya ada di internet gitu kan. Jadi kita langsung aja download, terus kemudian kita dapat dua scene ini, dan dua scene ini yang sebelumnya gue udah bilang kita punya tone yang sama, yaitu tone warna coklat agak kekuningan, plus kalau dia ada warna hijau, bagian birunya akan muncul. Sebenarnya di sini juga ada biru, di bagian daerah sini ada biru dikit, tipis banget, seperti di sini nih ada biru tipis banget. Dan kemudian ya kita akan coba plok atau kita tempel look tersebut ke dalam adegan bapak-bapak ini. Kita biasa pasang pakai CST, dan kemudian kita pakai flow note yang gue udah share di Instagram. Jadi buat kalian yang belum punya struktur note ini, kalian langsung aja mampir ke Instagram gue, komentar di salah satu reels yang gue pin yang ngebahas soal struktur note, dan gue itu ngasih ke semua siapapun yang komen note gitu kan. Jadi kayak kalau lu mengikutin struktur ini, entah lu bisa bikin sendiri ataupun lu bisa langsung dapetin free struktur note di Instagram gua. Langsung aja kita ke correction. Jadi untuk saat ini waveformnya itu hampir semuanya menyebar, highlight pun dapat, daerah highlight lo aman. Kemudian juga untuk daerah shadow juga keisi gitu kan. Cuman shadow di sini, shadow paling bawah sih enggak ya. Jadi itu nunjukin bahwa kontras di sini itu menurut gua enggak yang terlalu dalam, terkhusus di bagian shadow. Nah di sini mungkin karena interior juga agak ke bawah, di bagian shadownya cukup banyak, cuman sama sekali nggak sampai jatuh gitu lah. Paling jatuh di titik sini nih, sini pun paling di daerah sini nih. Kita langsung aja pakai di penerapan di sini. Kalau di sini kita lihat highlightnya biasa ya, kita selalu berpacu pada scope-scope yang ada di DaVinci Resolve. Pakailah color tools untuk bisa melihat mendeskripsikan lah footage yang ada di kita pakai gitu. Langsung aja kita pakai korektor, highlightnya terlalu kencang. Highlightnya ini agak kita turunin. Mungkin ini scene outdoor, mungkin paling gak relevan sama ini kali ya. Kalau ini karena outdoor juga kan, kalau ini terlalu gelap gitu. Jadi dari dekornya pun udah nggak mungkin ini kayak di outdoor. Jadi kayak ya udahlah ya, susah buat nyamainnya. Paling gampang di sini karena sama-sama outdoor. Di korektor ini kontrasnya gue mepet-mepetin dikit, gue turunin di bagian sini. Kita mainin false color biar kita bisa melihat daerah-daerahnya. Menurut gue udah oke lah ya. Setelah kita udah pakai exposure sebelum sesudah, menurut gue udah oke. Skinnya langsung aja kita pakai, kita qualifier semuanya. Sempitin sampai benar-benar kulit manusianya aja yang terfokuskan. Pokoknya setelah kita bermain dengan hue, pastiin ketika main qualifier, hue, saturation, luminance, baru ke matte finesse. Dan maksimalkan di HSL ini, semoga semuanya tuh bisa selesai gitu lah. Sip, segini, cuman masih kena batik-batiknya karena warnanya hampir sama banget ya. Jadi kita langsung aja mungkin nggak mau pakai tracker ini. By the way hari ini cuacanya buruk ya, dari kemarin selalu hujan di daerah Jakarta. Mungkin kalian yang teman-teman yang pada di daerah lain, semoga stay safe juga, jangan sampai ada yang kebanjiran rumahnya. Kemudian kita tambah, kita hapus saja. Kita tambah lagi circle buat daerah tangan. Tadi trackingnya agak miss di bagian sini. Kita pakai frame, point tracker. Oke. Kalau sudah main qualifiernya, kalau kita lihat di bagian kulit ini itu punya, kalau kita lihat dari vector scope pun juga ya karena merah dengan saturasi yang nggak terlalu gimana-gimana. Cuman kalau ini bagian ini kan coklat banget ya, merah banget mungkin. Kalau kita lihat ini merahnya nggak terlalu ke tengah, ini merahnya ke tengah banget. Jadi kita langsung aja mainin saturasi dikurangin. Kita balik lagi vector scope.
Kita lihat-lihat lagi, ukur-ukur lagi. Kita turunin, kita naikin before after. Dari kuningnya ini masih kuning banget sih jujur ya. Kalau kita lihat di bagian gen ini cukup yang oranye, tapi memang saturasinya ntar kita bakal mainin di akhir. Jadi gennya tetap kita ajak aja ke bagian warna oranye. Kemudian gamma dan gen gua rasa sih agak warna hijau ya, agak sayang sebenarnya nih kalau dilihat-lihatnya, apalagi ada wardrobe-nya si ibu ini kan, terus ada papan warna biru ini, jadi kayak bener-bener ada kesan warna birunya. Nah, kemudian udah kayak gini, kita coba cek before after. Kita lihat ya di Vectorshop berubah, before-nya after-nya kayak gini, tipis tapi nggak apa-apa karena memang di sini juga tone-nya nggak begitu yang pop up banget. Secara white balance jelas agak ke orenan. Terus juga mungkin agak hijau dikit, hijaunya setengah. Oke. Secara kurva ini sih nggak yang kayak gimana ya, jadi mungkin kita agak bikin film look aja. Di bagian sini agak kita seret, bagian sini kita agak seret, default ancur. Kita agak turunin untuk highlightnya, untuk shadownya pun juga agak kita bawa dan kita angkat. Kalau udah ini kita bikin look developnya segini, before after. Secara kontras udah yang oke. Mungkin ini shadownya agak terlalu ngangkat, jadi kita agak turunin lagi aja. Kemudian vignette-nya kita gedein spekulasinya. Mungkin ini agak keluasan. Nah segini oke. Saturasinya pun kita turunin agar semuanya ngerasa lebih lebih oke. Segini aman harusnya. Bagian sini agak warna kuning banget, dan bagian warna hijau di daunnya itu juga warna kuning kayak musim gugur, cuman di sini masih hijau banget. Kita ganti. Sharpness menurut gua nggak yang kayak gimana di sini, atau mungkin karena download internet kan juga gua nggak paham. Jadi kita langsung bikin daun hijau ini agak shifting. Kita langsung aja pakai di hue versus hue, warna hijaunya kita ganti ke warna kuning. Nah di bagian sini set before after. Terus yang dari yang step ketiga ini kita matiin, coba before. Ini skinnya keikutan. Dari before after. Kemudian kalau cocokin sama ini oke. Ini udah masuk ke looknya mereka dengan unsaturated plus agak warna kuning dan warna cyan. Mungkin ini cyan kita nggak terlalu nonjol karena di sini nggak ada warna cyan, dan di sini bakal ada kelihatan banget warna cyan, jadi emang kelihatan. Dan gua rasa ini udah pas sih, udah pas buat dapetin warna kayak gini. Cuman di warna kulit sih kita belum dapet ya. Warna kulit ini kita masih PR. Coba kita lebih arahin lagi ke warna kuning. Before after. Terus kita naikin. Harusnya sih udah ya. Dan mungkin kalau kalian pengen nambahin noise, kalau buat kalian yang masih pakai DaVinci Free version, langsung saja buka di bagian Fusion. Kalian bisa tambahin grain, langsung aja pakai film grain, langsung aja size kita kecilin, stringnya kita kecilin juga. Oke, aman aja segini. Complexity nggak terlalu yang kencang-kencang banget, dan menurut gue ini udah oke lah ya. Sip, dah ya. Ini kurang lebih ini adalah look yang udah kita ciptakan ngikutin dari satu
kakak 7 ponakan. Dan kalau kalian ada pertanyaan langsung aja kalian tanya di kolom komentar. Buat kalian yang pengen perlu footage-nya buat belajar color grading, kalian bisa langsung aja mampir di Instagram gue dan komen di salah satu reels, dan untuk footage akan langsung secara gratis masuk DM kalian. Gue juga open private class offline atau online. Kalau kalian tertarik langsung aja klik link tree yang ada di bio. Oh, sekarang udah ganti ya, bukan link tree lagi tapi link ID. Dan mungkin segitu aja. See you in next video buat color grading di film series selanjutnya.